Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Demon Part 5. Mengisahkan tentang Dongfang Dubai, pejuang legendaris yang dikenal sebagai prajurit surgawi yang mampu menghadapi 10.000 musuh sekaligus. Dia adalah pemimpin dari kultus demonik dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, saat momen penting penyatuan Jianghu, sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Jiwanya terjebak dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bagaimanakah nasibnya? Apa yang akan terjadi ketika kekuatan luar biasa bersatu dengan jiwa muda yang penuh potensi? Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 5. Di part sebelumnya, Linghu bertarung melawan murid terkuat Cheong dan berhasil memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Selepas pertandingan, murid lainnya begitu antusias menanyakan soal kemampuan Linghu yang tiba-tiba menjadi sangat hebat, namun Linghu hanya menjawabnya kalau ia hanya beruntung. Mendengarnya mereka merasa tidak terima dan meminta agar Linghu berhenti membodohi mereka karena Linghu tetap tak mau memberitahukannya membuat mereka akhirnya semakin penasaran dan membuat asumsi masing-masing. Mereka merasa sedikit kesal dan mengatakan akan mencari tahu sendiri rahasia latihan yang disembunyikan oleh Linghu. Sambil berjalan pergi, mereka terus menatap Linghu dengan penuh penasaran yang membuat Linghu merasa tak nyaman. Setelah kepergian mereka, Linghu mulai mengeluh mengatakan kalau sedari tadi ia mencoba menahan sakit di punggungnya akibat terlalu banyak memaksa tubuh lemah ini. Ia menatap tangannya yang gemetaran dan mengatakan padahal jelas-jelas ia yang menang, tapi mengapa ia masuk ke tubuh ini. Ia mengungkapkan penuh keheranan mengapa dia sang tak terkalahkan dari timur Dongfang Dubai, gagal melakukan teknik pemindahan jiwa. Teknik ini memungkinkan jiwa seseorang dapat berpindah dengan bebas. Teknik ini adalah milik seorang penyihir legendaris yang dapat mengendalikan tubuh orang lain sesuka hati. Dongfang Dubai mengatakan malam itu 14 tahun yang lalu, ia telah membuat Linghu Tian lumpuh dengan menghancurkan pikirannya lalu mengambil alih tubuhnya karena dia adalah yang termuda. Ia juga menyukai wajahnya dan itu merupakan suatu keuntungan, dan tentu saja ini juga untuk mengurangi resiko yang terjadi jika kebenarannya terungkap bahwa ia telah mengambil alih tubuh Linghu Tian yang nantinya dijuluki sebagai pahlawan. Dongfang Dubai mengungkapkan itulah sebabnya ia memberikan kehormatan kepada Linghu Tian sebagai pahlawan besar yang telah mengalahkannya yang mampu menghakimi langit dan bumi. Dengan perasaan kecewa, Dongfang Dubai mengatakan padahal ia sudah siap untuk menghancurkan kultus dari dalam dengan memainkan peran sebagai pahlawan besar, namun hasilnya malah seperti ini. Ia menegaskan akan membuat balasan setimpal kepada para pengkhianat dari kultus bulan ilahi. Di tempat lain, Tetua Noh menanyakan kepada Jaseong bagaimana kondisi Cheong saat ini. Jaseong melaporkan kalau saat ini Cheong sudah terlihat baik-baik saja namun beberapa tulang rusuknya patah. Jaseong mengusulkan kalau Cheong tidak boleh melakukan kultivasi terlebih dahulu untuk sementara waktu. Mendengar usulan itu, Tetua Noh juga setuju dan meminta agar Jaseong mengawasinya dengan baik. Tetua Noh kemudian menanyakan apakah Jaseong tidak merasa penasaran mengapa ia bersikeras mengizinkan duel yang mengancam nyawa pada pertandingan Linghu melawan Cheong. Jaseong menjawabnya kalau sedari tadi ia sangat ingin mengetahui alasannya namun ia merasa ragu menanyakannya karena pasti masternya melakukan hal ini bukan tanpa alasan apalagi dengan tujuan mencelakai para murid. Tetua Noh hanya mengatakan kalau ia bisa melihatnya secara langsung dan Linghu telah melampaui ekspektasinya. Ia menoleh ke belakang dan mengatakan kalau perintah pengusiran Linghu dari sekte telah dibatalkan, di mana ini membuat Jaseong merasa sangat senang. Ia menegaskan akan membantu semampunya untuk membantu Linghu berkembang agar dia cepat bertambah kuat. Di malam itu, Linghu keluar menatap langit dengan tatapan penuh beban di matanya. Ia mengatakan kalau ia tak bisa menutup matanya dengan rasa tak nyaman ini. Ia mengungkapkan kalau ia berhasil menggunakan teknik pemindahan jiwa setahun sebelum para Saint jatuh. Teknik itu sangat sulit dipelajari bahkan ia hampir jatuh ke dalam kondisi kebingungan di dalam hatinya. Awalnya ia ingin menyerah lalu fokus pada kultivasinya saja saat itu, tapi ini adalah waktu yang tepat untuk menempatkan seluruh dunia berada di bawah kakinya. Dongfang Dubai mulai bertanya-tanya apakah mungkin ini semua adalah jebakan, namun orang yang menemukan gulungan rahasia teknik ini adalah salah satu dari dua bawahan yang dipercaya oleh pemerintah lebih dari siapapun, yaitu Zhang Yongyung dari klan Guangming. Dia adalah orang yang sangat setia yang sepertinya tidak mungkin melakukan hal semacam ini.
Ia mulai berpikir dengan keras dan bertanya-tanya apa sebenarnya maksud dari semua ini, di mana letak kesalahannya. Ia bergumam mengatakan jangan-jangan sewaktu jiwa Ling Hutian hampir hancur seseorang membunuh tubuh fisiknya, karena aturan dari teknik pemindahan jiwa adalah dengan syarat jantung dari target harus masih berdetak, tapi bukan hanya itu, pada saat itu orang yang masih hidup adalah ia dan Ling Hutian. Ia mengepalkan tinjunya dan mengatakan entah apa yang terjadi, namun saat ini ia masih belum bisa menyimpulkannya, tapi yang pasti ada sesuatu yang janggal terjadi di sini. Mimpi aneh yang ia alami setiap hari selama 2 minggu belakangan ini selalu sama, ia tidak tahu apa maksudnya, tapi di dalam mimpi itu ia dikebiri oleh orang-orang dari Goryeo, sampai akhirnya ia dijadikan sebagai uskup Dongfang Dubai. Lalu kemarin, hari ketika Sekte Gunung Hua yang telah dipulihkan berusia 15 tahun, ia akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya sebagai yang tak terkalahkan dari timur Dongfang Dubai yang agung. Sambil berjalan di bawah sinar rembulan, Ling Hu bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar hanya sebuah kebetulan, namun di satu sisi ia merasa bahwa pasti ada sesuatu yang janggal terjadi di sini. Keesokan harinya, Jaseong dengan lantang membangunkan semua murid seperti biasanya untuk segera berkumpul di lapangan latihan. Ia memberitahukan bahwa hari ini mereka akan berlatih masing-masing. Dengan cepat mereka segera bangun dan berdesak-desakan untuk segera mencapai lapangan lebih dulu, sementara Ling Hu ia mengendap-endap keluar agar Jaseong tak melihatnya, namun sayangnya aksinya langsung diketahui oleh Jaseong yang langsung mencengkeram bahu Ling Hu dan menyuruhnya untuk tetap tinggal. Jaseong memperingati Ling Hu agar tidak pergi kemana-mana dan tunggu dia di sini karena dia akan pergi ke ruangan medis sebentar. Dengan perasaan kesal Ling Hu menoleh dan mengatakan akan mengikuti perintah kakak tertua yang terhormat. Di ruangan medis, Jaseong menatap Cheong yang masih belum tak sadarkan diri dengan perasaan sedih. Ia bertanya-tanya mengapa Cheong harus berlatih dengan terburu-buru dan berusaha menirunya, apakah kemiskinan yang membuat Cheong menjadi tidak sabaran. Jaseong memegang kepala Cheong dengan lembut dan mengungkapkan kalau Cheong sangat mirip dengannya, dulu ia juga sangat miskin sehingga hanya bisa melihat apa yang ada di depannya, tapi ia memiliki impian ingin menjadi seperti sang pahlawan besar Gunung Hua Ling Hutian sehingga ia menjadi dirinya yang sekarang ini. Dengan raut wajah bersedih, Jaseong mengungkapkan karena itulah ia ingin menyampaikan anugerah ini kepada Cheong. Jaseong ingin masa depan Cheong di Gunung Hua akan selalu berada di jalan perdamaian seperti anugerah yang telah diterimanya selama ini. Jaseong meminta Cheong agar tak perlu merasa khawatir karena Cheong pasti bisa menjadi pemimpin yang hebat. Jika waktu itu telah tiba, Jaseong mengatakan ia dan Master akan memberitahukan semua perkembangan dari Sekte Gunung Hua yang telah dipulihkan begitu Cheong menjadi Master nantinya. Jaseong berjanji wasiat yang diwariskan padanya akan diwariskan kepada Cheong juga nantinya. Untuk hal itu Jaseong dengan sepenuh hati meminta agar Cheong hanya perlu bertahan dan percaya kepadanya sama seperti dia percaya kepada Cheong, namun meski begitu Jaseong mengungkapkan akan tetap memberikan hukuman kepada Cheong jika dia sadar nanti karena telah melanggar aturan sekte dengan mempelajari teknik tinju esensi Gunung Hua tanpa seizinnya. Setelah mengatakan apa yang perlu ia katakan, Jaseong pun akhirnya pergi sambil berharap agar Cheong cepat pulih dan bergabung kembali dengan murid lainnya. Setelah kepergian Jaseong, terlihat air mata Cheong mulai menetes, ternyata ia sedari tadi telah sadar dan mendengar semua perkataan Jaseong kepadanya. Ia membuka matanya dengan raut kekesalan menyebut Jaseong dasar pembohong. Ia bergumam mengatakan mana mungkin ia percaya dengan omong kosong seperti itu. Cheong mengungkapkan saat pertama kali menggunakan teknik tinju esensi Gunung Hua Jaseong terlihat seperti akan membunuhnya, jadi mana mungkin ia percaya dengan omong kosong seperti itu, sedangkan ketika Ling Hu yang menggunakannya Jaseong bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia menggunakannya. Dengan penuh kekesalan Cheong mengatakan kalau ia telah menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyempurnakan teknik tinju esensi Gunung Hua, jadi sangat mustahil Ling Hu yang tidak berbakat bisa menirunya walaupun baru melihatnya satu kali. Cheong bangkit dari tempat tidurnya dengan penuh kemurkaan menegaskan bahwa Jaseong pasti telah melatih Ling Hu diam-diam tanpa sepengetahuannya, lalu Jaseong berharap ia akan mempercayai omong kosongnya itu. Ini sungguh sangat mustahil. Dengan tatapan tajam Cheong bergumam mengatakan kalau ia tidak akan tertipu oleh kata-kata manis Jaseong. Ia menegaskan akan menentukan jalannya sendiri dan menjadi seniman bela diri terkuat.
Sementara itu, Jaseong kembali menemui Linghu dan mencoba menginterogasinya. Ia dengan tegas menanyakan mengapa Linghu bisa menggunakan teknik tinju esensi Gunung Hua. Jaseong mengatakan jika Linghu beralasan bilang bahwa dia meniru Cheong maka ia tidak akan mempercayainya, karena teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa Linghu lihat sekilas lalu tiru begitu saja. Seketika Linghu berteriak dengan kesal menyebut Jaseong dasar bajingan. Ia menegaskan bukankah ini cuma tinju biasa, lantas mengapa Jaseong begitu mempermasalahkannya. Semua orang seharusnya bisa mempelajari teknik semacam ini dengan sangat mudah. Dan ternyata tadi itu hanyalah hayalan Linghu. Ia ingin sekali mengatakan hal seperti itu, tapi jika ia melakukannya itu malah akan membuat situasinya menjadi lebih rumit. Ia mulai berpikir keras dan menjawabnya kalau ia sudah lama mengikuti pelatihan Jaseong secara diam-diam. Belum juga Linghu menyelesaikan perkataannya, Jaseong langsung menggenggam tangan Linghu dan mengatakan mengapa Linghu memperban tangannya yang terluka dengan sangat berantakan seperti ini. Sambil mengumpat menyebut Linghu bocah bodoh, Jaseong dengan cepat merapikan perban Linghu dan menanyakan apa yang selama ini Linghu pelajari, mengapa bahkan mengikat perban saja tak bisa. Setelah merapikan dan mengencangkan perbannya, Jaseong dengan tegas meminta Linghu agar lain kali mengikat perbannya dengan kencang agar lukanya tidak terbuka dan semakin memburuk. Sambil menatap tangannya yang diperban, Linghu bergumam mengatakan kalau di masa lalu ia bisa menyembuhkan luka serius hanya dengan sirkulasi qi-nya, jadi mana mungkin ia bisa tahu cara membalut perban jika ia sendiri saja belum pernah memakainya. Ia mengungkapkan tapi hal ini membawa kembali ingatan milik Linghu Jong saat masih kecil. Dulu ia memiliki sisi yang sangat lembut dan kakak tertua biasanya merawat semua luka kecilnya. Raut wajah Linghu seketika berubah seperti mendapatkan jackpot. Ia bergumam mengatakan kalau sekarang dia adalah pemilik tubuh baru ini, jadi seharusnya Jaseong bisa berguna untuknya sampai ia berkembang. Namun seketika Jaseong memukul kepalanya memintanya agar berhenti melamun, Linghu yang kesal seketika berteriak menyebut Jaseong dasar gorila yang beraninya memukul kepalanya. Ia seketika melancarkan serangan mematikan sambil mengatakan pergilah ke neraka dasar gorila sialan. Ternyata lagi-lagi itu hanyalah hayalan Linghu. Ia bergumam mengatakan kalau ia sangat ingin melakukan hal seperti tadi namun saat ini ia masih terlalu lemah. Dengan benjolan di kepalanya Linghu mengatakan akan menahan diri untuk saat ini dan memanfaatkan gorila ini untuk saat ini. Ketika Linghu menanyakan mengapa Jaseong memukulnya, Jaseong dengan cepat menunjuk baju yang dikenakan Linghu dan mengatakan kalau Linghu terlihat seperti gembel. Jaseong dengan suara kesal mengatakan selain perban Linghu bahkan tidak sadar kalau pakaiannya longgar. Jaseong dengan cepat merapikan baju Linghu yang membuat Linghu merasa tak nyaman. Ia bergumam mengatakan kalau ini sangat menjijikan. Ia mengungkapkan kalau dulu pelayan-pelayannya lah yang selalu memakaikan pakaian untuknya dan ia belum pernah memakai pakaian sendiri sejak menjadi seseorang yang paling ditakuti. Jaseong dengan serius kemudian menanyakan apakah tubuh Linghu baik-baik saja setelah duel sebelumnya. Mendengar pertanyaan itu membuat Linghu merasa sedikit senang karena Jaseong tak lagi menanyakan dari mana ia mempelajari teknik tinju esensi Gunung Hua. Merasa ini adalah kesempatan yang sempurna, Linghu seketika berpura-pura sakit. Ia memegang mulutnya dan mengatakan kalau dipikir-pikir sampai sekarang kepalanya masih merasakan sakit dan ia juga merasa sangat mual. Linghu menegaskan kalau sepertinya ia harus segera makan sesuatu untuk membantu pemulihannya, di mana Jaseong hanya menatapnya dengan seksama tanpa mengatakan apapun. Aura gelap seketika keluar dari tubuh Jaseong. Ia menegaskan begitu nanti Cheong siuman ia akan membuatnya bertanggung jawab atas apa yang menimpa Linghu. Oleh sebab itu Jaseong meminta agar Linghu jangan mengganggu atau macam-macam pada Cheong untuk saat ini dan lebih baik Linghu fokus saja berlatih sendiri. Mendengarnya, dengan raut wajah bahagia Linghu berjalan pergi sambil mengatakan kalau ia akan mengingat perkataan kakak tertua dan akan mulai untuk berlatih sendiri. Linghu bergumam mengatakan kalau ia sangat beruntung yang entah mengapa sekarang masalahnya selesai begitu saja. Ia mengatakan kalau sekarang ia hanya tinggal mengurus masalah yang paling penting. Linghu mengungkapkan kalau ia harus mencari tahu alasan mengapa ia terbangun di tubuh ini, tapi saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan tubuh lemah ini. Di waktu yang bersamaan Akirul datang melambaikan tangan meminta Linghu untuk segera bergegas. Melihatnya Linghu tersenyum dan mengatakan dengan suara pelan kalau sepertinya ia terlalu banyak berpikir, padahal ia hanya perlu memulihkan tingkat seni bela dirinya yang dulu, jadi sekarang ia hanya perlu berlatih dengan keras untuk itu. Jaseong kemudian kembali pergi menemui tetua Noh.
Jaseong mengungkapkan kalau ia tidak tahu tingkat hukuman apa yang harus mereka berikan kepada Cheong dan Linghu. Tetua Noh mengatakan kalau sebaiknya mereka biarkan saja hal ini untuk kali ini saja, namun Jaseong merasa kurang setuju karena jelas-jelas mereka telah melanggar aturan sekte, dan jika ini terus dibiarkan maka perlahan-lahan akan merusak aturan yang sudah ada. Dengan berat hati Tetua Noh mengatakan kalau ia sangat memahaminya namun mereka tidak tahu butuh waktu berapa lama hingga sekte Gunung Hua ini kembali runtuh. Ia menegaskan memulihkan sekte ini saja sudah sangat sulit. Tetua Noh mengungkapkan bahwa mereka dihina karena mengejar hantu Gunung Hua yang sudah runtuh, karena itulah tidak ada satupun yang mau masuk ke sekte mereka, tapi sekarang murid-murid satu persatu mulai berdatangan, berkat itu masa depan sekte Gunung Hua mereka telah dibangun sedikit demi sedikit. Tetua Noh mengatakan kepada Jaseong kalau Cheong dan Linghu hanya melihat Jaseong berlatih tanpa disengaja, meski belajar tanpa sumber lain, mereka sangat hebat hingga berhasil menggunakan teknik tinju esensi Gunung Hua. Tetua Noh menoleh dan menegaskan kalau ini adalah anugerah yang ada di sekte Gunung Hua ini, sebuah anugerah yang akan mengembalikan kejayaan sekte Gunung Hua yang kini sudah terlupakan. Demi mencapai itu sudah saatnya mereka memperkuat prinsip-prinsip sekte Gunung Hua yang telah dipulihkan ini, jadi sebaiknya mereka berikan satu kesempatan lagi bagi kedua anak itu, lalu mereka juga harus meninjau kembali peraturan sekte mereka agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Mendengar curahan hati masternya, Jaseong tertunduk dan mengatakan akan mengikuti semua perkataan masternya tanpa keberatan sama sekali. Tetua Noh kemudian membuka pintu dan melihat para murid yang sedang berlatih sambil mengatakan sekarang mari kita lihat bagaimana murid-murid sekte Gunung Hua yang mereka bangun dengan kerja keras ini membentuk masa depan sekte Gunung Hua yang telah dipulihkan. Di kedalaman hutan, terlihat Linghu yang sedang berlatih memukul batu besar yang tepat berada di hadapannya. Ia berlatih sangat keras sampai-sampai tangannya terluka dan berdarah meninggalkan bekas di batu tersebut. Meski begitu Linghu terlihat tak merasa kesakitan sama sekali, ia malah semakin antusias dan penuh semangat mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia memukul batu tersebut sekuat tenaga menggunakan tinjunya yang dilapisi aura Qi yang kuat. Ia melakukannya selama berjam-jam membuat tangannya terus berdarah menghantam batu tersebut. Ia kemudian berbaring dengan tubuh yang terlihat kacau. Ia mengumpat mengatakan kalau ini sungguh sialan. Ia mengungkapkan kalau ia tahu ini adalah tubuh yang menyedihkan, tapi ia tak pernah menyangka ternyata selemah ini. Bahkan sang tak terkalahkan dari timur sepertinya sampai merasa frustasi meningkatkan kekuatan tubuh lemah ini. Linghu juga mengungkapkan padahal seluruh seni bela diri di dunia ini ada di dalam kepalanya, tapi faktanya tubuh ini tetaplah menyedihkan yang membuatnya benar-benar merasa frustasi. Sambil mengepalkan tinjunya ke langit, ia bergumam mengatakan selama ini Linghu Zhong menggunakan seni bela diri dengan tubuh lemah seperti ini, jadi tidak heran jika dia bisa tewas kapan saja. Dengan penuh percaya diri ia mengatakan tapi ia memiliki pengetahuan seni bela diri yang luas, dan pengalaman bertempur setelah melalui pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya, jadi sekarang ia hanya perlu memperbaiki tubuh yang lemah ini dan dantiannya yang sempit. Linghu berdiri dengan penuh semangat dan percaya diri menegaskan bahwa dalam dunia bela diri tak ada batasan yang tak bisa diatasi, di antara seni bela diri yang ia miliki, ia bisa dengan bebas memilih salah satu yang sesuai dengan tubuh lemah ini. Linghu menatap langit dan mengungkapkan karena itulah ia tidak perlu hanya fokus pada seni bela diri sekte Gunung Hua saja. Ia mengepalkan tinjunya dan mengatakan setelah menggunakan teknik tinju esensi Gunung Hua secara berkali-kali menghantam batu besar sebelumnya, ia telah mengambil satu kesimpulan bahwa tubuh ini masih belum sesuai dengan hukum mental dari sekte Gunung Hua. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Dengan banyaknya tantangan dan misteri yang menanti di depan, akankah Linghu Zhong dapat mengatasi warisan dari ayahnya dan membangun kembali sekte Gunung Hua, atau apakah ancaman dari masa lalu masih membayangi jalannya? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini, karena petualangan yang lebih mendebarkan akan segera terungkap. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya.